Bayangkan dulu ya, Piala Dunia 2026 sudah siap digelar. Stadion megah di Amerika, Kanada, dan Meksiko sudah selesai dibangun. Fans dari seluruh dunia sudah menabung, beli tiket, dan siap berangkat. Tapi tiba-tiba banyak negara peserta bilang, kami tidak ikut Piala Dunia. Kedengarannya seperti mimpi buruk ya. Nah, kalau skenario ekstrem itu benar-benar terjadi, apa saja dampak yang bakal muncul? Di video kali ini kita bahas top 9 dampak jika negara peserta memboikot Piala Dunia 2026. Mulai dari dampak paling awal sampai yang paling besar. Nomor 9, format turnamen bisa berubah total. Kita mulai dari dampak nomor 9 dulu. Piala Dunia 2026 rencananya akan diikuti oleh 48 tim. Formatnya sudah disusun rapi, jadwalnya sudah diatur jauh-jauh hari. Tapi kalau banyak negara mendadak mundur, semua bisa kacau. Grup pertandingan bisa kosong jadwal, harus diubah sistem kompetisi berantakan bahkan. Bukan tidak mungkin, FIFA terpaksa mengurangi jumlah peserta, mengundang negara pengganti atau menunda turnamen. Jadi, dari sisi teknis saja, boikot bisa bikin Piala Dunia jadi sangat berantakan. Nomor 8. Fans menjadi korban utama. Dampak berikutnya, yang paling terasa secara emosional, para fans. Bayangkan orang yang sudah nabung bertahun-tahun beli tiket mahal, pesan hotel, atur cuti, kerja, tiba-tiba tim negaranya memutuskan tidak ikut. Kecewa, jelas banget. Bagi banyak fans, nonton Piala Dunia itu mimpi seumur hidup, dan boikot bisa menghancurkan mimpi jutaan orang di seluruh dunia. Nomor 7. Efek domino ke event olahraga lain. Dampak nomor 7. Masalah ini bisa merembet kemana-mana. Kalau Piala Dunia saja bisa diboikot, bukan tidak mungkin event olahraga lain juga ikut kena dampak. Olimpiade, kejuaraan dunia, turnamen internasional lain, semua bisa ikut terancam. Olahraga yang harusnya jadi hiburan global, malah berubah jadi arena konflik politik. Nomor 6. Dunia sepak bola bisa terpecah. Dampak ke-6, ini lebih serius lagi. Boikot bisa bikin dunia sepak bola terbelah jadi dua kubu. Negara yang tetap ikut, negara yang menolak ikut. Padahal sepak bola seharusnya menyatukan. Kalau sudah terpecah seperti ini, hubungan antar federasi bisa rusak dalam jangka panjang. Nomor 5. Kemungkinan pemindahan tuan rumah darurat. Nah, ini dampak yang cukup ekstrem. Kalau situasi makin tidak terkendali, bisa muncul opsi terakhir, memindahkan tuan rumah Piala Dunia 2026 secara darurat. Memang ini langkah yang sangat berat, tapi dalam kondisi luar biasa, hal seperti ini bisa saja terjadi. Kalau harus pindah, negara mana yang paling mungkin? Sekarang negara pengganti harus punya banyak stadion kelas dunia, infrastruktur, transportasi bagus, pengalaman, menggelar event besar, waktu persiapan cepat, dan kandidat terkuat adalah Inggris. Alasannya, stadion banyak dan siap pakai akses transportasi. Sangat baik, budaya sepak bola luar biasa. Kuat pengalaman menggelar turnamen besar. Pilihan kedua, Jerman pernah sukses jadi tuan rumah 2006 sistem. Organisasi rapi, infrastruktur, top level. Alternatif lain yang juga mungkin Spanyol, and Portugal, Jepang, dan Korea Selatan, Australia. Tapi kalau harus memilih yang paling siap dalam waktu singkat, kemungkinan besar Inggris atau Jerman. Nomor 4. Krisis kepercayaan terhadap FIFA masuk ke dampak keempat. Jika boikot massal, banner-banner terjadi, FIFA bisa kehilangan kepercayaan publik. Orang-orang bisa berpikir, FIFA ini ngurus olahraga atau ngurus politik sih? Citra FIFA sebagai organisasi sepak bola dunia bisa rusak parah, dan memulihkannya tidak akan mudah. Nomor 3. Ekonomi negara tuan rumah terpukul. Dampak nomor 3 langsung terasa ke tuan rumah. Amerika, Kanada, dan Meksiko sudah mengeluarkan biaya besar untuk membangun stadion, memperbaiki infrastruktur, menyiapkan kota tuan rumah. Harapannya, jutaan turis datang. Tapi kalau banyak negara boikot, hotel jadi sepi, restoran rugi, pariwisata anjlok ujung-ujungnya. Ekonomi lokal bisa terpukul sangat keras. Nomor 2, FIFA mengalami kerugian finansial besar. Dampak kedua, seuang lagi FIFA mendapatkan pemasukan utama dari tiket, sponsor, hak siar televisi. Turnamen kehilangan daya tarik karena banyak negara mundur. Sponsor bisa cabut, penonton turun TV, tidak mau bayar. Mahal, kerugian FIFA bisa mencapai miliaran dolar, dan itu bisa mengguncang seluruh industri sepak bola. Nomor 1. Turnamen kehilangan gengsi. Dampak terbesar. Dan akhirnya, kita sampai di dampak nomor 1. Yang paling fatal, Piala Dunia bisa kehilangan gengsinya. Coba bayangkan,
Piala Dunia tanpa Brasil, Argentina, Jerman, Prancis, atau Inggris. Rasanya gimana? Pasti terasa bukan seperti Piala Dunia yang sebenarnya, tanpa tim-tim besar dan pemain bintang. Turnamen ini bisa kehilangan identitasnya sebagai pesta sepak bola terbesar di dunia, dari nomor 9 sampai nomor 1 tadi. Kita bisa lihat satu hal jelas, boikot Piala Dunia bukan cuma merugikan satu pihak, tapi merugikan semua pihak. FIFA negara, tuan rumah, sponsor, dan terutama para fans. Sepak bola seharusnya jadi tempat di mana perbedaan dilupakan. Tempat dunia bersatu lewat olahraga. Boikot mungkin terdengar seperti solusi, tapi dampaknya justru bisa jauh lebih merusak. Semoga Piala Dunia 2026 tetap bisa berjalan damai, meriah, dan menyatukan semua orang. Karena pada akhirnya, sepak bola selalu lebih indah tanpa perpecahan. Menurut kamu sendiri, apakah boikot Piala Dunia mungkin benar-benar terjadi? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.